Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Afriza ada? Tidur, Pak. Ya, oke, Afriza. Ahmad Riko, pada hari ini ya kita akan mempelajari kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani. Ya, ini kebugaran jasmani ini masuk dalam KD5 ya. Kalau di kelas 10 kita mempelajari latihan untuk mendukung komponen kebugaran jasmani, sedangkan di kelas 11 kita akan berlatih mengukur apa saja ya komponen kebugaran jasmani. Nah, di pagi hari ini kita akan difokuskan pada pengukuran kecepatan, pengukuran kelincahan, dan pengukuran keseimbangan. Kebugaran jasmani diartikan sebagai kesanggupan atau kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Nah, kita akan menyimak ya, menganalisis video tersebut ya. Kalian pelajari bagaimana cara melakukan tiap-tiap pengukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Namun pada edisi kali ini kita akan mengulas tentang pengukuran dalam kebugaran jasmani. Dalam edisi kali ini kita akan mereview 3 jenis pengukuran dalam kebugaran jasmani. Yang pertama, pengukuran kecepatan. Yang kedua, pengukuran kelincahan. Dan yang ketiga, pengukuran keseimbangan. Yuk, ikuti sampai akhir. Pengukuran yang pertama yaitu pengukuran kecepatan. Adapun pengukuran kecepatan tersebut menggunakan instrumen lari 60 meter. Peralatan yang dibutuhkan, yang pertama, lintasan rata dan lurus sejauh 60 meter. Yang kedua, kerucut. Yang ketiga, bendera start. Yang keempat, stopwatch. Dan yang kelima, form lembar kerja. Prosedur tes lari 60 meter. Yang pertama, berilah tanda lintasan lari sepanjang 60 meter dengan kerucut pembatas. Ditempatkan pada tiap interval 10 meter. Tiap testi melakukan start dengan posisi berdiri dan kaki depan tepat berada di atas garis start. Petugas start bertugas memberikan aba-aba bersedia. Siap? Ya. Sedangkan timer berdiri pada garis finish. Ketika petugas start memberi aba-aba ya dengan mengayunkan bendera, timer menyalakan stopwatch. Kita masuk ke pengukuran yang kedua, yaitu pengukuran kelincahan dengan instrumen shuttle run test. Adapun peralatan yang dibutuhkan, yang pertama, 2 balok kayu berukuran 10 x 5 x 5 cm untuk setiap testi. Lintasan yang rata, lurus dan tidak licin sepanjang 10 meter. Kerucut. Stopwatch. Form lembar kerja. Prosedur pelaksanaan. Yang pertama, tempatkan 2 buah balok di depan garis finish untuk setiap testi. Tiap testi melakukan start dengan posisi berdiri dan kaki depan tepat berada di atas garis start. Petugas start memberi aba-aba ya, maka timer menyalakan stopwatch. Testi berlari ke arah garis finish untuk mengambil balok pertama. Kemudian kembali ke garis start untuk meletakkan balok pertama. Kemudian berlari lagi ke arah garis finish untuk mengambil balok kedua. Kemudian kembali lagi ke garis start untuk meletakkan balok kedua, sehingga testi diharuskan menempuh jarak 40 meter dalam sekali hitung. Hentikan stopwatch ketika testi meletakkan balok kedua di garis finish.
Tibalah kita di pengukuran yang ketiga, yaitu pengukuran keseimbangan dengan instrumen balance test. Adapun peralatan yang dibutuhkan: 1. Lokasi yang rata dan kering. 2. Stopwatch. 3. Form lembar kerja. Prosedur pelaksanaan: yang pertama, berdiri dengan nyaman pada kedua kaki. Yang kedua, kedua lengan direntangkan sambil mata dipejamkan. Perlahan-lahan angkatlah satu kaki, kemudian diletakkan dan diganti kaki satunya. Nyalakan stopwatch ketika Testi mulai mengangkat kaki. Hentikan stopwatch ketika 1. Testi membuka matanya. 2. Testi menggerakkan lengannya. 3. Testi menggerakkan kaki namun bukan mengangkat. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang lebih ada 3 pengukuran ya yang menjadi pokok bahasan pada pembelajaran kali ini ya, yaitu pengukuran kecepatan dengan lari, instrumen lari 60 meter, pengukuran kelincahan dengan instrumen shuttle run test, dan terakhir pengukuran keseimbangan dengan instrumen balance test ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik anak-anak, ini tugas untuk setiap kelompok ya. Kelompok 1 menjelaskan pengertian dari komponen kecepatan ya, sedangkan kelompok 2 menjelaskan komponen kelincahan, sedangkan kelompok 3 menjelaskan pengertian dari komponen keseimbangan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu kelompoknya Almas mungkin. Silakan Mbak Almas. Dalam. Ya. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya. Oke, lanjut ke presentasi dari kelompok 2. Ya, mulai dari pengertiannya dulu.
Mungkin kelompok 2 Febri dulu, mungkin Febri. Silakan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Lanjut untuk kelompok 3, Triana. Keseimbangan ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan pada kemampuan di bagian kaki seseorang buat mempertahankan tubuh permanen seimbang. Ya, oke. Tadi penampilan dari 3 kelompok saya kira sudah memahami ya apa itu apa pengertian maupun latihannya apa aja dan bagaimana prosedur dan peralatan pengukurannya ya. Nanti anak-anak tinggal mempraktekannya secara mandiri per kelompok itu. Ya. Oke. Jadi tadi kelompok 1 ya, kelompok 1 nanti minggu pertama itu ya kalian nanti berkelompok ya membuat simulasi ya untuk pengukuran kecepatan. Kelompok 2 minggu pertama ini simulasi pengukuran kelincahan dan kelompok 3 simulasi pengukuran keseimbangan. Nanti minggu keduanya ya nanti di rolling ya, kelompok 1 itu maju ke kelincahan, kelompok 2 ke keseimbangan, kelompok 3 ke kecepatan. Dan minggu terakhir ya tinggal yang belum apa. Ya, kalian nanti buat dalam video kurang lebih selama 15 menit ya. Nanti kirimkan ke Bapak di grup WA. Ya, nilai kalian walaupun dikerjakan kelompok nantinya akan menjadi nilai individu. Jadi kerjakanlah dengan serius ya, dengan peralatan yang selengkap mungkin dan prosedur sedetail mungkin. Ya, kurang lebih nanti penjelasan tugas prakteknya seperti itu ya, itu akan menjadi nilai praktek. Oke, sekarang kita akan melakukan penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan. Ya, itu Bapak sudah share di grup mungkin ya, itu ya. Silakan dibuka handphonenya ya. Kita akan melakukan penilaian kognitif. Ini kurang lebih seperti ini soalnya. Ya. Gini ya. Penilaian kognitif pengukuran kecepatan kelincahan keseimbangan kelas 11 ya. Ada 4 petunjuk. Penilaian berbentuk uraian, penilaian hanya dapat dikerjakan sekali, pastikan sudah mempelajari materi terlebih dahulu. Durasi pengerjaan adalah 30 menit ya. Nanti anak-anak online saja 30 menit ya. Di sini nama, kelas, nomor absensinya, lalu dijawab uraiannya ini. Sebutkan peralatan yang dibutuhkan dalam pengukuran kecepatan, lalu prosedurnya apa aja ya. Begitu juga sampai ada kurang lebih 9 soal gitu ya. Nah, silakan dikerjakan dari sekarang. Ya, selesai. Ya, ini beberapa sudah masuk ya. Ya, tugasnya sudah masuk ya, anak-anak sudah mengerjakan sebaik mungkin ya. Nilainya nanti insya Allah akan Bapak share di grup kelas ya, grup WA kelas ya, dan di grup e-learning. Saya kira itu aja ya untuk hari ini. Minggu depan materinya adalah senam ya, senam lantai mungkin ya. Nanti anak-anak kita akan praktek secara virtual. Mudah-mudahan kalau sudah bisa masuk kita ketemu di madrasah melaksanakan praktek senam lantai. Ada pertanyaan apa tidak anak-anak? Tidak ada ya? Tidak, Pak. Ya, tidak ada. Oke, kita tutup saja dengan mic-nya dinyalakan semua, kameranya nyalakan semua dengan doa kafaratul majelis bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih anak-anak untuk bisa di dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa menjaga selalu kesehatan. Akhir kata dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.